Setiap anak yang hadir ke dunia ini diharapkan oleh semua orang lahir dalam keadaan sempurna. Demikian juga orang tua yang melahirkannya tidak pernah bermimpi akan melahirkan anak dalam keadaan kurang sempurna. Namun jika yang diharapkan dan juga yang tidak diharapkan itu tetap memilih dalam kehidupan kita, maka tak seorang pun dapat mengelak dan menghindar, bahkan menyesal pun takkan ada artinya. Ada lewat rumah orang tuh Pak, dindingnya kaca. Kok balik lagi saya, kok aku seperti ini ya? Balik lagi, jalan lagi. Kok seperti ini keadaanku? Lari pulang. Mak, kenapa aku kayak gini? Kenapa aku nggak kayak saudaraku, kayak kawan-kawanku? Oh, gini loh katanya. Dulu waktu hamil, mama jatuh katanya. Jadinya ya kamu lahirnya kayak gini katanya. Oh, itu dibilangnya. Jangan sedih ya, memang udah dikasih yang kuasa kayak gitu, terima apa adanya. Iya mak, yang penting semangat. Penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat Indonesia, di mana kedudukan, hak, kewajibannya, serta perannya sama dengan masyarakat Indonesia lainnya, baik dalam kehidupan dan penghidupannya. Pemerintah dalam hal menyikapi kelompok penyandang disabilitas ini sangatlah berhati-hati, bahkan memberi ekstra perhatian. Bukti begitu besarnya perhatian pemerintah terhadap mereka ini, pemerintah menyerukan agar instansi pemerintahan maupun swasta dapat memberdayakan keberadaan mereka layaknya sebagai SDM biasa yang bekerja sebagai ASN. Bahkan lebih daripada itu, sebutan untuk penyandang disabilitas ini pun sudah mengalami perubahan, di mana sebelumnya disebut dengan istilah penyandang cacat. Perubahan sebutan penyandang cacat ini dirubah menjadi difabel dan akhirnya disesuaikan menjadi penyandang disabilitas dengan melihat berbagai aspek-aspek yang bernilai kemanusiaan. Dari sekian puluh penyandang disabilitas di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Sri Ritayani penyandang disabilitas yang dialaminya sejak ia dilahirkan 45 tahun lalu. Banyak hal yang ia lakukan dan jalani dalam meniti hidup dan kehidupan ini, namun Sri Ritayani tidak sendiri. Bahkan ia mempunyai banyak sahabat di lingkungan tempat tinggalnya, bahkan sesama disabilitas lainnya. Setelah bergaul mulai ninjak besar dewasa gitu kan, ya teman-teman tuh nggak ini kok, nggak ada yang mesti jauhi apa gitu, nggak. Bahkan kalau entah ada apalah gitu kan, kumpul-kumpul gitu kan, dicarinya ke rumah, ayo kita kumpul-kumpul katanya gitu. Misalkan ada teman datang dari kampung lain gitu kan, dikenalkannya lah saya kan. Saya bilang, nggak malu kan berkawan sama aku, berteman sama aku? Enggak sih, kan orang juga kan, manusia juga kan. Iya, tadi kenapa malu katanya gitu. Sedangkan kami aja nggak malu katanya. Pokoknya apapun ceritanya saya semangat aja gitu. Mau susah, mau senang, mau kayak mana, tetap semangat gitu. Itu yang bikin saya kuat. Kayak manapun kita kayak gini, ya kita harus menjalani hidup kita sendiri, nggak usah
tengok orang lain menceritakan gini-gini. Misalkan kita di pojok kan mesti kok gini, kayak gini, nggak usah kita hiraukan gitu. Kalau saya gitu, orang mau cerita apa, udah yang penting saya sendiri semangat, jalani sendiri. Mau orang bilang apa, udah biarin. Hidup menyandang disabilitas tentunya sangat menantang dan tak jarang juga dapat mengecilkan hati ketika kita membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain yang bukan disabilitas. Dan hal ini kerap dialami Sri Ritayani dalam kehidupannya sehari-hari. Namun Sri Ritayani tidak sendiri. Ia mempunyai keluarga, khususnya suami yang sangat menyayangi dan mencintainya. Dikucilkan dan tidak dianggap adalah hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya untuk ditanggapinya. Keluarga dan suamilah tumpuan harapan hidupnya agar tetap bertahan dan semangat menjalani proses hidup. Memang yang waktu yang pertama masih baru menikah, tetangga masyarakat berkata, kok bisa istrimu kayak gitu, sedangkan kamu normal, sehat. Ya saya ya diam aja, nggak saya hiraukan karena itu udah jodoh saya. Ya saudara, ya gitu juga, ya melarang saya bahwasannya saya itu mau sama istri saya. Cuman saya bilang sama keluarga, itu jodoh saya mau sama dia. Keluarga saya sama keluarga istri saya setuju bahwasannya kami mau nikah. Sampai sekarang alhamdulillah sudah 8 tahun keluarga saya, keluarga istri saya akur sampai sekarang. Disabilitas adalah masalah persepsi. Jika ia dapat melakukan sesuatu hal itu dengan baik, maka ia akan dibutuhkan oleh orang lain. Di sisi lain, disabilitas itu juga mampu menjadi katalisator untuk mendorong kehidupan yang lebih baik jika ia mengadaptasi sikap penuh harapan dan konsisten dalam mencapai suatu tujuan. Jika kita berfokus pada disabilitas seseorang, maka kita akan mengabaikan kemampuannya, keindahan dan keunikan mereka. Begitu kita belajar untuk menerima mereka dengan apa adanya, maka secara tidak sadar kita akan mencintai diri sendiri tanpa syarat. Banyak spekulasi pemikiran baik positif maupun negatif yang ada di tengah-tengah masyarakat tentang penyandang disabilitas ini. Namun fakta menyatakan bahwa mereka bisa membuktikan ketabahan dan kesabaran mereka lebih dari kita yang hidup dalam kesempurnaan. Karena saya kan dari lahir, saya syukuri apapun yang terjadi, apapun keadaan saya syukuri. Ikhlas saya nerima diri saya sendiri kayak gini. Ya namanya kita manusia ya kepingin senang, kepingin sukses. Makanya selagi bisa, selagi sehat, selagi masih kuat, saya berjuang terus. Sri Ritayani dengan kekurangan dirinya telah membantah kesangsian orang lain dan apa yang difikirkan orang negatif tentang dirinya sebagai penyandang disabilitas. Ia buktikan dengan berbagai prestasi yang telah diraihnya melalui statusnya sebagai atlet disabilitas putri cabang angkat besi. Ia juga menapak jalan yang berliku dengan langkah kakinya yang terbatas demi mencapai sebuah harapan besar demi cita-citanya. Susah senangnya kita jalani sama-sama, ada nggak ada kita rasakan sama-sama. Nggak harus minta tolong orang lain, minta tolong saudara, enggak. Dan saya bilang sama suami, kita sama-sama jalani. Saya berumah tangga sama ibu sampai sekarang sudah 8 tahun lebih. Kelebihan istri saya ya cukup membantu saya. Kalau saya
tidak mendapatkan rezeki dari pekerjaan, ada rezeki dari istri saya. Saya merasakannya, merasakan rezeki istri saya. Sebagai seorang wanita dan seorang istri, ia tidak pernah takut melangkah untuk menggapai mimpinya. Karena ia yakin akan selalu ada pemandangan indah di balik jalan yang berliku di setiap kehidupan anak manusia. Ia tetap berkonsentrasi pada hal-hal yang tidak dapat orang lain melakukannya dengan baik. Dan ia juga tidak pernah menyesali terhadap hal-hal yang mengganggu tentang kekurangannya. Sesuatu permasalahan yang sulit boleh saja menjadi penghalang, namun bukan menghentikan langkah untuk menjemput keberanian dan kekuatan dalam diri. Ya sulitnya ya dilihat orang yang sehat dengan keadaan kita kayak gini. Tapi kan kita kepingin sukses juga gitu kan. Kalau orang yang sehat bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Makanya saya kepingin seperti orang yang normal yang sehat. Mau menuju sukses tuh pasti ada kegagalan ya kan Bang. Tapi kita coba terus, nggak putus asa. Coba terus, yang ini nggak bisa, cari yang lain. Yang ini nggak dapat, cari yang lain lagi. Keadaan tubuh Sri Ritayani memang tidak sama dengan orang yang memiliki kesempurnaan. Meski orang lain melihat ia sebagai disabilitas, namun ia melihat dari sisi lain serta sisi positif kekurangannya, di mana ia mempunyai bakat serta tantangan dalam hidupnya. Tantangan ini menurutnya adalah anugerah, karena hal ini membuat ia lebih kuat untuk menyiasati dan pintar memikirkan cara dan apa yang harus dilakukan bagi masa depannya. Komitmen hidup yang dipilih Sri Ritayani, ia sangat menyadari kekurangannya, dan kekurangannya itu mampu membuka peluang bagi dirinya untuk menjangkau begitu banyak orang yang membutuhkannya. Betapapun sulitnya kehidupan yang harus dijalani, akan selalu ada sesuatu yang dapat dilakukan demi mencapai sebuah keberhasilan. Mau menuju sukses tuh pasti ada kegagalan ya kan Bang. Tapi kita coba terus, nggak putus asa. Coba terus, yang ini nggak bisa, cari yang lain. Yang ini nggak dapat, cari yang lain lagi. Ya awal mulanya kan saya diajak teman gitu kan. Waktu dia bawa saya itu tanggung jawab lah gitu kan. Rupanya sampai sana, ya udah kita dilepas gitu aja. Tapi itu dulu, bukan sekarang ya. Kalau sekarang ya agak lumayan jauh sama yang dulu. Jadi udahlah, saya berjuang sendiri aja gitu. Kayak mana caranya kalau kita bisa gitu. Sebelum saya menikah sama istri saya, dia sudah mengikuti angkat berat, bahkan mendapat prestasi. Saya nggak tahu prestasinya itu seperti apa, karena saya belum menikah. Setelah menikah, beberapa tahun kemudian istri saya ikut lagi atlet angkat berat. Tapi sebelumnya dia meminta izin sama saya bahwasannya dia mau ikut atlet berat. Karena dia sudah pernah, saya mengasihinya. Karena itu kemauan dia. Kemauan dia, saya bilang sama istri saya, yang penting yang terbaik. Dukungan saya untuk istri saya. Karena dia yang punya kemauan, karena dibilangkannya dia sanggup, saya setuju. Tapi dengan setujunya itu, saya melihat juga kayak mana kerjanya. Tapi kalau kerjanya menyulitkan, ya terpaksa ya saya nggak setuju. Sampai sekarang ya di rumah maupun di tempat latihan bisa diaturnya. Saya pun ikut membantu juga. Di rumah saya bantu, di tempat latihan saya antarkan sampai saya menunggu dan selesai. Rasa syukur saya sama istri saya selama ini, walaupun saya nggak beraktivitas, rezeki dari istri saya itu ada. Itulah yang saya rasakan. Istri saya orangnya sabar, kalau sudah nggak ada rezeki, udah. Alhamdulillah
saya dapat istri kayak gitu, walaupun istri saya kayak gitu. Penyesalan saya sama istri saya, ya kita ini mungkin ada silapnya. Saya pernah silap sama istri saya, cuma dari perkataan, bukan memukul, dari perkataan. Itu ajalah penyesalan saya. Sampai sekarang ini, saya jaga betul omongan saya sama istri saya. Jangan sempat dia sakit hati. Upaya serta kerja keras yang dilakukan Sri Ritayani tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, namun ia mampu membantu perekonomian keluarga serta mengharumkan nama kabupaten tempat di mana ia dilahirkan. Membantu ekonomi keluarga dengan berjualan sarapan pagi, Sri Ritayani juga berupaya berjuang meraih prestasi melalui cabang olahraga yang digelutinya angkat berat difabel putri Kabupaten Serdang Bedagai. Beberapa cabang olahraga kelompok difabel sebelumnya telah digelutinya, namun angkat berat sebagai cabang olahraga yang sangat menantang menjadi pilihannya. Kalau saya berteman ya, nyamannya ya namanya kawan nih ya kan Pak, ada laki-laki ada perempuan. Kayaknya kita lebih nyaman sama laki-laki, berteman sama laki-laki. Kalau laki-laki tuh dia nggak ada rasanya iri, nggak ada rasanya apa gitu. Kadang dia kalau kita bilang gini, oh siap membantu, katanya dia bilang gitu kan. Kalau perempuan ini kan kadang-kadang ada iri. Walaupun ya disabilitas, yang sempurna, yang sehat, ada rasanya iri. Kalau laki-laki saya rasa enggak. Kalau saya berteman sama orang tuh ya, mungkin ya entah karena saya sanggup menjalani gitu kan. Makanya kawan-kawan yang perempuan ini kadang-kadang iri gitu. Tapi kalau saya enggak ada merasa apa-apa loh. Jika dilihat dengan dua bola mata manusia, maka keadaan hidup yang dijalani Sri Ritayani mustahil itu bisa dilakukan tanpa kerja keras yang disertai dengan disiplin waktu dan diri. Berbagi waktu untuk bermasyarakat, berkeluarga, berusaha dan berprestasi, hal ini belum tentu dapat dilakukan oleh orang yang hidup dalam kesempurnaan. Diberi keselamatan dan kesehatan dan dicapaikan tujuan kita bersama. 10, oke, kan? Tuh, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berbagai aktivitas yang ia lakukan mengundang banyak simpatik, baik tetangga, sahabat, suami maupun atlet yang tergabung dalam satu klub angkat berat difabel serta sang pelatih. Semenjak digabung di klub ini, dulu dia pernah ikut Pepar Prop kalau nggak salah 2016. Karena sehabis dia Pepar Prop itu dia kan langsung dia berhenti lagi. Nah, jadi kita nggak bisa. Jadi untuk peningkatan dia ini dia baru bergabung sama kita untuk mencapai, karena kita tuan rumah Sumut ini tadi, ya harapan kita tercapailah cita-cita dia dengan keadaannya begitu. Itulah jadi saya pun ingin kerja keras juga untuk anggota-anggota keluarga kita yang difabel ini supaya mereka terbantu, bisalah mereka mencapai cita-cita mereka, itu aja. Kalau menurut saya, kita bilang ya sulit, perlu pengorbanan yang banyak, waktu, tenaga, karena persaingan dia itu pun ada. Dengan persaingan yang sekarang ini cukup banyak, apalagi kita tuan rumah. Jadi kita harus memang betul-betul kerja keras lah sebagai seorang pelatih
apalagi kita di sini mempunyai klub. Kalau untuk istilahnya khususnya klub saya ini mau difabel mau normal, klub saya nggak pernah saya kutip pungut biaya, hanya ikhlas untuk menjalankan. Ada yang mau berolahraga, silahkan berolahraga, saya senang hati. Kalau menurut saya lebih banyak semangat orang kita difabel ataupun keluarga NVC daripada yang normal. Yang normal ada punya kemampuan, ekonominya pun ada, tapi dia yang normal itu kebanyakan karena merasa ini jenuh, merasa capek. Jadi akhirnya disiplin untuk latihan dan disiplin untuk mencapai prestasi itu orang kita normal itu kurang, Pak. Tidak di tempat latihan saja, di rumah pun saya bantu dengan alat seadanya supaya istri saya itu enggak lupa teknik-tekniknya, supaya dia ingat. Saya memberi semangat aja kepada istri saya, supaya dia tetap semangat. Kepedulian orang yang berada di sekitar Sri Ritayani tidak lain hanya menginginkan prestasi dan yang dicita-citakannya dapat dicapai dengan baik. Kelebihannya menurut saya dia giat latihan, berjuang. Dibanding yang kami yang normal, dia lebih giat. Dan kekurangannya itu cuman di daya tangkapnya, soal teknik, soal yang lain-lain. Karena mungkin dia sudah capek di jualan atau apa, jadi daya tangkapnya itu kurang, jadi kurang konsentrasi di latihan. Kalau HWDI itu kan khusus perkumpulan perempuan ya Pak. Itu kami di situ nanti ya kegiatannya ya karena itu kami inilah ada penghasilan gitu kan. Nanti kan di entah berapa bulan sekali diadakannya tata boga, pelatihan. Nanti di situ kami kan ada bikin misalnya masak-masak, bikin kue, bikin apa ya, ya kami itulah kami ambil dari situ bisa juga dijadikan modal usaha. Mana tahu nanti Papernas ini nanti kan ya mudah-mudahan berhasil, kalau enggak ya belum rezeki. Yang penting kita terus berusaha. Karena kita tuan rumah Sumut ini tadi, ya harapan kita tercapailah cita-cita dia dengan keadaannya begitu. Itulah, jadi saya pun ingin kerja keras juga untuk anggota-anggota keluarga kita yang difabel ini supaya mereka terbantu, bisalah mereka mencapai cita-cita mereka, itu aja. Sosok Sri Ritayani pekerja keras demi prestasi yang menjadi target utama dalam hidup dan kehidupannya perlu menjadi contoh dan suri tauladan buat kita yang hidup dalam kesempurnaan dan berkecukupan. Jangan pandang kehidupan ini dengan batasan mata kita, tapi marilah kita menggunakan mata hati untuk memandang luas kehidupan yang terbentang di hadapan kita.